Menjadi selamat oleh sebuah bencana adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dunia ini tidak banyak orang yang mampu bertahan dan diberikan kesempatan kedua untuk hidup setelah serangkaian bencana yang mengancam jiwanya. Tapi dari daftar yang akan kita bahas ada beberapa orang yang mampu hidup dari serangkaian peristiwa mengerikan tersebut. Satu, Roy Sullivan. Guinness World Records mengakui Roy Sullivan, yang bekerja sebagai seorang penjaga taman sebagai orang paling beruntung di dunia, bahkan ia dijuluki Spark Ranger di Taman Nasional Shenandoah di Virginia di tempat ia bekerja, sebagai orang yang paling sering disambar petir dan selamat hingga 7 kali. Ternyata petir yang memuat arus listrik bertekanan tinggi tidak mampu mengakhiri hidupnya. Dia disambar pertama kali pada tahun 1942, saat itu dia hanya kehilangan kuku jari kaki, dan kemudian tersambar lagi pada tahun 1969, 1970, 1972, 1973, 1976, dan akhirnya pada tahun 1977. Adapun daftar luka-luka dari sejumlah kejadian tersebut ialah luka bakar di dada, di sekujur kaki, kepala hingga rambutnya terbakar hangus. Tidak hanya Roy, bahkan istrinya yang bernama Pat juga pernah tersambar petir pada satu kesempatan pada tahun 1970 tepat di teras depan mereka. Roy Sullivan justru pada akhirnya meninggal bukan karena petir akan tetapi karena luka tembak di kepalanya pada 28 September 1983. Dua, Zahrul Fuadi. Kejadian langka selamat dari dua bencana tsunami yang sama tidak bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan biasa, melainkan mukjizat yang benar-benar diberikan oleh Tuhan pada hambanya. Seperti yang telah kita tahu, gempa bumi dan tsunami di Aceh adalah bencana alam yang sangat dahsyat yang melanda 14 negara pada tahun 2004, menewaskan hampir 228.000 orang. Saat berada di jalurnya, selamat dari tsunami adalah hal yang luar biasa. Namun pria yang bernama Zahrul Fuadi adalah salah satu pria beruntung yang selamat dari gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004. Setelah trauma berkepanjangan akibat mega tsunami tersebut, Fuadi memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara pindah ke Jepang sebagai mahasiswa program doktoral. Seperti yang selanjutnya kita ketahui, Jepang juga dilanda mega tsunami pada tahun 2011, di mana saat itu Fuadi berada di kampus ketika bencana kembali melanda. Dan sekali lagi Fuadi patut bersyukur bahwa, walaupun kampusnya tersebut terkena gelombang destruktif tsunami namun ia masih bisa selamat. Dan dari bencana ini, sebanyak 16.000 orang tewas, dan krisis nuklir membayangi. Tiga, Violet Jessop. Satu-satunya wanita yang selamat dari berbagai bencana dalam daftar ini adalah Violet Jessop, seorang pekerja di perusahaan RMS Olympic. Violet adalah seorang imigran yang berasal dari Irlandia. Dia memutuskan untuk tinggal di Argentina mengikuti keluarga besarnya. Namun ketika ayahnya meninggal, keluarga besar Violet memutuskan untuk pindah ke Inggris, dan ibunya menjadi kru di Royal Mail Line, sementara Violet juga mendapatkan pekerjaan sebagai kru di White Star Line sebelum bergabung dengan HMS Olympic. Namun pada tahun 1911, kapal Olympic bertabrakan dengan HMS Hawke. Dari tabrakan hebat tersebut kapal menjadi karam, namun beruntung bagi Violet, dia masih bisa selamat dalam lebih dari 200 pelayaran selanjutnya.
Pada awal tahun 1916 ia dibujuk oleh teman-temannya untuk ikut dalam pelayaran perdana kapal paling fenomenal di dunia yakni kapal HMS Titanic. Awalnya Violet menolak, namun karena desakan dari banyak teman-teman sejawatnya, Violet kemudian mau menaiki kapal Titanic, dan seperti kita ketahui setelahnya, kapal Titanic karam saat pelayaran perdananya karena menabrak gundukan es tebal. Violet selamat dari kapal karam keduanya dengan dibawa ke tempat yang aman di salah satu sekoci. Setelah itu, dia dipindahkan kembali ke kapal HMS Olympic. Pada tahun 1916, selama Perang Dunia Pertama dia mendapatkan kesempatan untuk dilatih sebagai perawat. Dia bergabung dengan kampanye perang di Angkatan Laut Inggris dengan bekerja di HMS Britannic. HMS Britannic kemudian yang menabrak ranjau laut dan tenggelam di Laut Aegea pada tahun 1916. Saat kecelakaan tersebut, Violet diharuskan untuk sekali lagi menyelamatkan dirinya dengan melompat ke dalam skoci, tapi naas baling-baling penggerak kapal yang sedang akan karam menghajar tengkorak kepalanya dan melemparkannya keluar dari sekoci. Beruntungnya Violet masih bisa selamat lagi di kecelakaan yang ketiga ini, hingga dia dijuluki sebagai Miss Unsinkable. Setelah itu dia tidak pernah tercatat lagi mengalami kecelakaan di sebuah kapal dan dia meninggal di usia tuanya pada usia 83 tahun.